Halo guys, perkenalkan nama lengkap saya Maria Delsoin dengan NIM 5520121009. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan simulasi sistem pemantauan penyiraman tanaman otomatis menggunakan Tinkercad. Ya, teman-teman bisa melihatnya. Jadi, ini merupakan tampilan awal dari Tinkercad. Sebelum melanjutkan untuk perancangan sistemnya, kita harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam perancangan sistem pemantauan ini. Jadi, komponen yang pertama adalah Arduino Uno R3 dan LCD. Jadi, Arduino Uno R3 ini merupakan papan mikrokontroler yang berperan sebagai otak sistem. Jadi ini mengontrol semua operasi sistem berdasarkan informasi yang diterima dari sensor. Kemudian komponen yang kedua adalah LCD atau Liquid Crystal Display. Jadi LCD ini digunakan sebagai antarmuka visual untuk menampilkan data kelembapan tanah kepada pengguna. Jadi informasi yang ditampilkan pada layar LCD ini memberikan pemantauan langsung terhadap kondisi tanah. Yang ketiga adalah piezo buzzer atau piezo. Jadi, piezo ini merupakan komponen audio yang digunakan sebagai indikator suara. Jadi, ketika sistem mendeteksi bahwa tanah perlu disiram atau terlalu basah, maka piezo buzzer ini dapat menghasilkan suara sebagai tanda peringatan kepada pengguna. Jadi, ini membantu dalam memberikan peringatan audio yang jelas terkait kondisi tanaman. Yang berikut adalah Soil Moisture Sensor. Jadi, Soil Moisture Sensor ini merupakan sensor kelembapan tanah yang digunakan untuk mengukur kadar kelembapan tanah di sekitar tanaman. Jadi, Soil Moisture ini memberikan data input kepada Arduino Uno tentang tingkat kelembapan tanah yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan tentang apakah penyiraman diperlukan atau tidak. Komponen berikut adalah resistor. Jadi, resistor ini digunakan dalam rangkaian untuk mengatur arus listrik yang mengalir dalam sirkuit. Jadi, resistor ini membantu melindungi komponen lain dari arus yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan. Serta resistor ini juga dapat digunakan untuk menyesuaikan atau mengatur tegangan dan arus dalam rangkaian. Komponen yang berikut adalah microservo. Jadi, microservo ini merupakan motor kecil yang digunakan untuk menggerakkan nozzle penyiraman. Jadi, ketika sistem memutuskan bahwa tanaman perlu disiram, maka motor servo akan diaktifkan untuk membuka valve air dan memulai penyiraman tanaman. Jadi ini memberikan kontrol yang presisi dalam proses penyiraman tersebut. Yang berikut adalah LED atau Light Emitting Diode. Jadi LED ini digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan status sistem. Jadi sebagai contoh, LED ini dapat menyala ketika sistem sedang dalam proses penyiraman atau berkedip ketika sistem dalam mode standby. Jadi ini juga memberikan informasi visual yang sangat jelas kepada pengguna tentang apa yang sedang dilakukan oleh sistem tersebut. Komponen yang terakhir adalah breadboard small. Breadboard kecil digunakan sebagai tempat penyusunan komponen-komponen dalam rangkaian. Ini memungkinkan penyusunan yang mudah dan pengujian prototipe tanpa perlu melakukan soldering. Jadi, dengan breadboard, komponen-komponen dapat dihubungkan dan diatur dengan cepat dan mudah, sehingga membuat proses pengembangan menjadi lebih efisien. Nah, teman-teman, itulah komponen-komponen perancang sistem pemantauan penyiraman tanaman otomatis yang digunakan dalam Tinkercad. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi atau tutorial untuk membuat perancangan sistemnya.
Jadi teman-teman, seperti itulah simulasi sistem pemantauan penyiraman tanaman otomatis menggunakan Tinkerpad. Jadi di dalam simulasi tersebut juga kita juga menggunakan kode-kode untuk bisa menjalankan sistem pemantauan tersebut. Jadi sekian dari saya.